Di sini kelompok kami akan mempresentasikan edukasi pemanfaatan energi terbarukan. Selamat datang di presentasi kami. Sebelumnya kami izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kusnul Huda, NIM 2204311000023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabili dengan NIM 2104311. Dan perkenalkan, nama saya Imam Sudiro dengan NIM 2104311000093. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang dari edukasi energi terbarukan tadi. Banyaknya masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan lingkungan sekitar sehingga lingkungan tidak terawat, banyak sampah berserakan, polusi udara dari kendaraan bermotor membuat lingkungan menjadi tercemar. Di sini kami memiliki tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas, yang dimana meningkatkan kreativitas ini menciptakan hal baru guna untuk memecahkan masalah yang ada dalam masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang kedua, yaitu memecahkan masalah yang ada di kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pembelajaran, mengedukasi masyarakat untuk peduli akan lingkungan. Di sini bentuk permasalahan. Berikut adalah bentuk permasalahan yang umum di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu menumpuknya sampah. Yang kedua ada polusi yang diakibatkan oleh transportasi dan industri. Dan yang ketiga adalah bahan bakar fosil yang semakin menipis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah menumpuknya sampah. Di sini bisa kalian lihat foto dari menumpuknya sampah pada lingkungan. Menumpuknya sampah merupakan permasalahan lingkungan global yang serius, terjadi di berbagai tempat di dunia. Sampah-sampah ini termasuk plastik, kertas, logam, dan bahan organik, mengakibatkan pencemaran di jalanan, sungai, dan lahan kosong. Dampak negatifnya meliputi polusi udara dan air, penurunan biodiversitas, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, menumpuknya sampah juga merusak estetika lingkungan, mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan menciptakan masalah sosial ekonomi. Pencegahan dan daur ulang sampah menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah ini dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua adalah polusi yang diakibatkan oleh transportasi dan industri. Seperti inilah. Ini polusi dari dampak berkendara, kendaraan bermotor. Kemudian di sini ada polusi dari industri. Polusi transportasi terjadi ketika gas buang kendaraan mengandung zat-zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel-partikel mikro yang dapat mencemari udara. Dampaknya mencakup penurunan kualitas udara, masalah kesehatan manusia seperti penyakit pernapasan. Polusi industri terjadi ketika pabrik-pabrik dan fasilitas industri membuang limbah cair, gas, dan padat ke lingkungan sekitarnya. Limbah ini seringkali mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem air, tanah, dan udara. Dampaknya meliputi kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, kontaminasi air dan sumber daya alam lainnya, serta risiko kesehatan bagi manusia yang terpapar langsung atau tidak langsung oleh polutan tersebut. Kemudian yang ketiga, bahan bakar fosil yang semakin menipis. Di sini ada gambar dari pemborosan penggunaan bahan bakar fosil, yaitu batu bara.
Ketika bahan bakar fosil semakin menipis, secara mencari cadangan baru menjadi sulit dan mahal. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga energi global dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara yang sangat bergantung pada sumber daya ini. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga berkontribusi pada perubahan iklim karena melepaskan gas-gas rumah kaca ke atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global dan dampak lingkungan yang serius. Yang selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Yang kedua, bagaimana upaya-upaya pengelolaan atau pemanfaatan sampah. Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi emisi dari kendaraan bermotor. Yang keempat, yaitu bagaimana cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, ini adalah beberapa solusi yang akan kami tawarkan. Bagaimana cara agar lingkungan menjadi bersih dan sehat? Yang pertama, dari pendidikan dan kesadaran. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan sehat adalah langkah awal yang penting. Kesadaran tentang dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku. Yang kedua, yaitu tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang efisien termasuk daur ulang, pemusnahan yang aman, dan pengurangan penggunaan plastik yang sekali pakai untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga, ada konversi energi, yaitu mengurangi konsumsi energi dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan mengurangi limbah energi, membantu mengurangi emisi polutan dan menghemat sumber daya alam. Yang keempat, promosi transportasi yang ramah lingkungan, dengan cara menggalakkan penggunaan transportasi umum seperti sepeda dan kendaraan listrik, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kelima, dengan penegakan hukum. Penerapan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Ini adalah contoh beberapa cara kita mengelola sampah dengan kita memasukkan ke tempat pengelolaan sampah dan menjadi sebuah pupuk. Di sebelah kanan ini bisa dilihat dan sebelah kiri ini sebagai pengelolaan, dan sebelah kanan ini contohnya seperti sampah organik, dan sebelah kiri ini bisa digunakan untuk seperti biogas atau bioetanol dan lain sebagainya. Ini adalah contoh pamflet yang ada di Indonesia, yaitu Indonesia Darurat Sampah Plastik. Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut yang terbesar kedua di dunia. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengelolaannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik, zat yang bisa menyebabkan kanker. Lalu yang sebelahnya ada lagi pamflet. Jumlah sampah di Kota Medan pada tahun 2019 sebesar 367.568,91 ton, setara dengan berat sekitar 242.450 ekor ikan paus biru dewasa. Jadi ini bisa dilihat pamfletnya darurat sampah yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah bagaimana upaya-upaya pengelolaan atau pemanfaatan sampah. Yang satu, dengan cara pengurangan sampah, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi penggunaan produk berlebihan dan mengampanyekan penggunaan kembali barang-barang untuk mengurangi sampah. Yang kedua, ada pengumpulan terpisah, menggalakkan pengumpulan sampah secara terpisah berdasarkan jenisnya, seperti plastik, kertas, logam, dan sampah organik untuk memudahkan proses daur ulang. Yang ketiga, dengan daur ulang, dengan meningkatkan fasilitas daur ulang sampah untuk mengubah sampah menjadi produk baru, mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru, dan mengurangi jumlah sampah. Yang keempat, ada kompos, mengelola sampah organik untuk membuat kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk, mengurangi volume sampah, dan memperkaya kualitas tanah. Yang kelima, pengelolaan sampah elektronik, mengelola dengan benar sampah elektronik karena mereka mengandung bahan yang sangat berbahaya dan bisa didaur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, ini seperti contohnya, gambar-gambarnya. Bagaimana cara mengurangi emisi dari kendaraan bermotor? Yang pertama, pemilihan kendaraan yang ramah lingkungan. Memilih kendaraan dengan emisi gas buang yang rendah seperti mobil listrik, mobil hybrid, atau kendaraan dengan teknologi yang ramah lingkungan seperti stop dan start system.
Yang kedua, pemeliharaan kendaraan yang tepat. Melakukan perawatan teratur, termasuk pergantian filter udara dan oli yang kotor, serta memeriksa sistem emisi untuk memastikan kendaraan beroperasi secara efisien. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mendorong penggunaan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dukung infrastruktur yang mendukung transportasi berkelanjutan. Yang keempat, penerapan standar emisi. Memperketat standar emisi kendaraan bermotor dan memastikan penegakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar standar tersebut. Seperti ini contohnya, di sini ada beberapa gambar, yaitu mobil listrik dan bagaimana proses mobil listrik tersebut bisa berjalan yang awalnya dari panel surya, lalu masuk ke sistem baterai, lalu ke sistem pengisian untuk ke mobilnya. Dan gambar yang kedua ini gambar mobil yang menggunakan bahan bakar fosil dan sebelahnya ini yang ramah lingkungan seperti mobil listrik. Ya, sekarang bagian cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 1. Peralihan ke sumber energi terbarukan. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro untuk mengganti energi dari bahan bakar fosil dalam sektor energi. 2. Transportasi berkelanjutan. Meningkatkan infrastruktur untuk transportasi berkelanjutan seperti kereta cepat, transportasi umum yang efisien, dan jalur sepeda untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi. Ini contoh dari tenaga surya dan juga dari tenaga banyu. Ya, di sini adalah gambar suatu bangunan dengan tenaga surya untuk suatu perkotaan. Kita dapat mengurangi pembakaran tenaga fosil untuk produsen listrik. Ya, selanjutnya kesimpulan dari presentasi yang telah dilakukan sebelumnya yang telah dibahas, yakni pengelolaan sampah, pengurangan emisi pada transportasi dan industri, dan juga pengurangan bahan bakar fosil, bisa disimpulkan bahwa kesadaran sangatlah penting guna perubahan lingkungan menjadi lebih baik lagi, menciptakan terobosan baru untuk mengatasi masalah yang ada saat ini dengan darurat ulang, bioetanol, biogas, pembangkit listrik, tenaga surya, dan sebagainya. Maka dari itu, dari kelompok kami mengusulkan untuk perbaruan dari setiap energi, seperti dari tenaga seperti dari fosil beralih ke tenaga surya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dipersembahkan oleh kelompok Riberio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.